polisinya guys. Polisinya guys. Dia nunggu di pintu tol. Saya tidak melakukan pelanggaran, tidak ada melakukan pelanggaran, kesalahan apa. Saya akan jelaskan sama dia nanti. Yang batas kecepatan saya pelan loh. Salah Bapak kalau pelan. Salah. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini ada sahabat TikTok yang kirim ke rumah Pancasila di Medan. Ada supir truk di jalan tol bebas hambatan diberhentikan oleh polisi kemudian ditilang karena dianggap batas kecepatannya itu tidak mencapai 60 km per jam. Maka dikenakanlah pasal 287 ayat 5. Ancamannya tinggi loh. Kalau kecepatannya di bawah 60 atau kecepatannya di atas 80. Ancamannya itu denda 500.000 atau masuk penjara selama 2 bulan. Ini mengerikan. Bagaimana pendapat hukum rumah Pancasila? Poin yang pertama bahwa hukum lalu lintas ini kan dibuat untuk menjaga agar kita dapat beraktivitas secara lancar di jalan raya, ekonominya lancar dan lain sebagainya. Oleh karena itu penerapan aturan undang-undang ini bukan kemudian diterapkan seenaknya sendiri, karena di dalam menyatakan seseorang bersalah atau tidak harus ada niat. Orang ini dituduh bahwa truknya itu terlalu pelan, di bawah 60 km per jalan. Pertanyaannya, dia niat ataukah tidak? Sekarang kalau truknya itu besar, posisi tanjakan naik dan lain sebagainya, mereka tidak mungkin akan kuat. Mampu mencapai angka kecepatan 40 saja hebat. Kalau dilaksanakan seperti ini, semua orang yang membawa truk muatan besar akan ditilang dimanapun, di jalan umum ataupun di jalan tol. Karena jelas batas kecepatan paling bawah mereka itu akan menjadi masalah. Maka ketika menentukan batas kecepatan ini sekarang, supaya tidak ngawur dan sembarangan, semua di jalan tol itu dipasangi kamera sama polisi. Supaya nanti tahu nih, benar-benar dia melanggar ataukah tidak. Dan melanggarnya ini karena niat ataukah tidak itu loh. Makanya sekalipun di jalan tol itu dikasih batasan nih, sampai tidak boleh melebihi 80 km per jam. Tapi kita di jalan itu biasanya lebih, sampai 100, 110, 120 bahkan lebih. Sekarang diberikan, kalau lebih dari 120 akan langsung kesorot, difoto dan kemudian dilakukan tilang. Oke, dasar hukumnya ada. Tetapi harus diketahui juga orang ini dengan niat apa dia ngebut sedemikian kencangnya. Karena ketika kita membaca pasal 287 ayat 5, jangan lupa baca teliti pasal 115, baca teliti pasal 106, baca teliti pasal 21. Karena batas kecepatan itu di dalam pasal 21 itu juga ditentukan dalam rangka Anda balapan ataukah tidak, termasuk di jalan bebas hambatan. Kalau tidak dalam rangka itu, maka penegakan hukumnya tidak bisa kemudian sembarangan aja, kemudian setiap orang ditilang. Kalau mau seperti itu diterapkan secara benar, maka semua orang yang melebihi batas kecepatan 80 tilang dong. Kedua, semua orang yang berada di bawah batas kecepatan 60 tilang juga. Itu untuk jalan bebas hambatan. Untuk jalan umum lain lagi. Ada batasan-batasan kecepatannya. Harus diniat dong. Niatnya itu sengaja ataukah tidak. Ini tidak benar ini yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di jalan tol. Oleh karena itu ke depan lebih baik lagi dong. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Nonton TikToknya Rumah Pancasila yang membahas tentang rahasia dan juga tentang salah tangkap. Dijadikan satu, hukumnya jelas banget. Anda ikuti yang lebih lengkap di YouTube Rumah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.